Qin Yichen tidak bangga dengan pujian True Dragon Clan dan Alchemy Dao atas prestasinya. Sebaliknya, ada jeda di antara kata-kata itu, yang membuat Qin Yichen mendengar 100 emosi. Dan wanita berpakaian merah, juga memompa cahaya, memandang Qin Yichen dengan rumit, dan saudara laki-laki dari Tetua Agung, klan Harimau Putih, dan nafas keturunanku. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini, dia melihat sinar cahaya dari ujung jari bayangan ilusi pria itu, yang mengalir ke alis pembentuknya. Sosok Qin Yichen goyah, tapi dia tidak melawan. Setelah beberapa saat, dia melihat mata pria itu menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Apakah ini harga pemenang adalah raja? Pecundang adalah penjahat. Keluargaku sangat memburuk hari ini. Qin Yichen mengertakkan gigi, dan dia tahu apa yang telah dia capai. Dan di mata kedua leluhur, dia tidak bisa dianggap. Bahkan sekarang, dia masih hidup dan sehat. Usahanya sendiri tidak masalah, tapi yang terpenting adalah mereka yang ada dan masih meremehkan semut di matanya. Tetapi pada saat ini, suara Qin Yichen mengejutkan Qin Yichen. Tuan, tampaknya sudah bertahun-tahun berpisah, dan tampaknya ketidakcukupan yang disebabkan oleh tidur nyenyak membuat Hong Lian sedikit berkarat dan gugup tentang kedua sosok itu. Namun, Hong Lian masih mengangkat kepalanya, menghadap kedua lampu pompa yang lembut. Tuan, anak ini, telah bekerja sangat keras. Seolah takut kedua pembawa acara tidak akan mempercayainya, Hong Lian menggigit bibirnya dan berkata dengan sungguh. Dia, sangat putus asa. Qin Yichen tercengang. Dia belum pernah melihat Hong Lian terlihat begitu serius. Qin Yichen tidak pernah berpikir bahwa roh artefak yang tidak dapat diandalkan yang akan meracuni lidah mereka setiap kali mereka muncul akan menyerang diri mereka sendiri seperti ini. Ketika kedua sosok itu melihat ini, wajahnya berubah, dan lelaki itu menghela nafas. Apa yang kamu tahu? Aku tidak tahu. Saat sinar cahaya mengalir ke alis Qin Yichen, pria itu mengerti semua yang ingin dia ketahui. Pria itu melihat ke arah Qin Yichen lagi. Dia membuka mulutnya dan memikirkannya, dan berkata, "Nak, aku tahu kamu tidak datang ke sini, dan aku tidak pernah bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja ketika saya melihat orang yang begitu menyedihkan, saya dianggap sebagai semut rumput, pada titik ini." Pria itu sepertinya merasa seperti pisau memutar tangannya, menutupi dadanya dengan tangannya, seperti pisau di napasnya. Dan wanita berpakaian merah itu melihat ini dan dengan cepat menenangkannya. "Seng Lang, jangan lakukan ini, ras kita masih hidup. Ini belum bagus kamu di sana." Qin Yichen mengertakkan gigi dan hidup. Bahkan jika dia rendah hati seperti anjing liar, dia harus hidup. Pria itu dengan keras mengayunkan tinjunya. Sepertinya memaksa hatinya keluar dari kesedihan. Setelah bernafas, ekspresinya hampir tidak pulih, tetapi suaranya masih bergetar. "Sejauh ini, saya telah menunggu kekalahan, dan kesalahannya bukan pada generasi muda. Yichen, sekarang kamu bertanya pada Dao Kaki Abadi, tidak lagi dibodohi oleh orang-orang di telapak tanganmu dan tidak dapat berbalik. Sangat bagus, sangat bagus." Suara pria itu bergetar. Namun, Anda harus ingat bahwa ini mungkin cahaya terakhir sebelum kegelapan, dan di masa depan, Anda akan menghadapi mimpi buruk yang paling menakutkan di dunia ini. Qin Yichen mengepalkan tangannya. Junior tahu, poin ini, Hao Yao Senior, bertarung melawan Great Elder, dan Hao Wu Senior telah memberitahu Junior 1000 kali. Pria itu menundukkan kepalanya. "Saya percaya Anda memahami tanggung jawab di pundak Anda, dan saya juga percaya bahwa Anda dapat menghilangkan kegelapan dan membiarkan kemuliaan suku saya muncul kembali. Hong Lian dapat mengikuti Anda berkeliling. Dan itu juga merupakan dua dorongan kecil saya untuk generasi muda." Pria itu menghela nafas. Di masa lalu, anggota klan Yu Jiao mati-matian melindungi benih teratai ini. Sekarang, untungnya, itu bisa membuat Hong Lian kembali ke gaya masa lalu. Feng Yu Jiao harus menjadi nama depan leluhur klan Phoenix, sedangkan Cheng Lang adalah nama panggilan wanita untuk suami. Ketika pria itu mengangkat telapak tangannya, biji teratai melayang perlahan, tetapi wajah sebelumnya khawatir pada saat ini. Biji teratai ini, meskipun kurang dari 36 dari kekuatan Dewa Teratai darah 10.000 hari, bagaimanapun juga adalah objek dewa. Hong Lian baru saja menjadi artifak spirit. Pikirannya terganggu, ingatannya lemah, kekuatannya sangat lemah, dan saya dan kami berdua tidak dapat membantu Anda sekarang. Kuburan ekspresi Qin Yichen, bahkan jika itu adalah satu-satunya biji teratai yang tersisa, itu adalah benda pembagi yang legendaris. Dalam keadaan Hong Lian saat ini, saya khawatir sulit untuk membuat objek spirit transformation. Tapi Qin Yichen tegas dalam nadanya, Junior bersedia menanggung harga Hong Lian untuk pemurnian. Tidak ada yang lain, karena Hong Lian adalah roh artefak dari Tungku Pil dari kehidupannya dulu dan sekarang. Hong Lian mendengar ini, wajahnya yang cantik mau tidak mau tersentuh, tetapi dia tetap bersikeras. "Anak laki-lakimu bisa 10 juta, jangan keras kepala, kamu sedikit mati, hanya ada satu di dunia." Melihat ini, pria itu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, seolah-olah dia tidak berdaya selama bertahun-tahun. Hong Lian masih sangat kurang ajar.
Segera, ekspresi pria itu husyuk dan husyuk. Hong Lian dan kamu telah lama saling melengkapi. Memurnikan biji teratai. Anda sebagai master, dan Hong Lian juga makmur bersama. Jadi apapun yang terjadi, tunggu saja. Qin Yichan mengangguk berat, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suaranya. Junior, siap. Begitu ucapan ini keluar, pria di kedua matanya tampak menyilaukan, ujung jarinya sedikit terangkat. Dan dia melihat biji teratai yang sepertinya mengandung lingkaran matahari, dan bergegas ke alis Hong Lian dengan kelopak teratai. Namun, pada saat kontak, wajah Qin Yichan tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan raungan ke arah langit. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Saat dia memurnikan biji teratai, dia merasakan laut kesadarannya, seolah terbakar dan terbakar. Dalam waktu singkat, Qin Yichan bahkan merasa bahwa dunia berputar di depan lautan api, dan rasa sakitnya jauh lebih menyakitkan daripada tubuh yang jatuh ke pegunungan belati dan lautan api. Qin Yichan dan Hong Lian telah membuat kontrak antara roh Tuhan, yang berkultivasi, tidur, dan menasihati di lautan kesadarannya, dan pada saat ini, satu orang dan satu roh harus berbagi putra teratai darah selama 36 hari. Energi yang mengerikan. Teratai merah di sampingnya tidak jauh lebih baik. Ketika biji teratai jatuh di alisnya, dia melihat tubuhnya yang menggemaskan bergetar hebat. Kelopak teratai di dahi putih seperti mekar dan meremajakan. Mereka perlahan naik, dan ada nyala api yang berkobar. Nyala api, di sepanjang alis, mengalir ke 4 anggota tubuh Hong Lian. Untuk sesaat, saya melihat bayangan yang indah, dan semuanya terbakar. Dalam kobaran api, dari waktu ke waktu terdengar erangan teratai merah yang keras kepala namun serak, seperti teratai merah yang tak tertandingi, terlahir kembali di dalam api. Bocah bau, kamu harus bertahan. Ben Senior akan menyelamatkan dunia bersamamu. Tiba-tiba, Qin Yichan hanya mendengar lolongan Hong Lian samar-samar. Dua sosok, memandangi satu orang dan satu roh, yang sangat menderita karena nyala api yang membakar hati. Ada sedikit kesabaran di antara ekspresi. Tinju pria itu terkepal erat. Hari ini, bagi Hong Lian, jika Nirvana terbangun, orang ini pasti memiliki lautan api yang mengerikan.